warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di kuliah model pembelajaran kimia. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang model pembelajaran pakem. Hari ini, sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu, Bu Nisa kalau jam segini masih belum bisa on cam ya, nanti paling setelah presentasi baru bisa on cam. Teman-teman semua yang sinyalnya bagus, monggo on cam terlebih dahulu. Kalau tidak lancar, tidak apa-apa. Yang penting memperhatikan teman-temannya presentasi dan menyimak presentasinya. Oke, teman-teman semua, hari ini presentasi tentang model pembelajaran CTL ya. Apa? CTL itu contextual teaching learning. Oh, nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang terdiri dari salah satunya adalah Mutiah, betul? Ya. Ya, Bu. Oke, dan teman-teman lainnya untuk makalah dan PPT sudah di-share di grup ya, teman-teman. Monggo silahkan dipahami, diperhatikan. Kelompok 1 untuk presentasi. Mutiah, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Oke, teman-teman yang lainnya, monggo silahkan dicatat nanti penanya dan yang menanggapi dan yang menjawab nanti silahkan kirimkan ke Bu Nisa notulensinya untuk kelompok 1. Kirimnya nanti di email aja, jadi nanti biar tidak hilang gitu ya. Nanti makalah dan PPT-nya juga monggo silahkan dikirimkan lewat email saja, karena kalau di grup kadang kan kalau misalkan dihapus hilang kan. Oke, hari ini akan mempelajari tentang CTL. Nah, nanti apa itu CTL, bagaimana sintaknya, silahkan nanti kelompok 1 dan teman-teman semua monggo silahkan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan pertanyaannya, seperti itu ya. Oke, langsung saja Bu Nisa serahkan ke kelompok 1. Mutiah, siapa moderatornya? Adinda, Bu. Siapa? Adinda. Oke, Adinda selaku moderator, monggo Ibu Nisa persilakan untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya presensi terlebih dahulu ya. Yang kemarin apakah ada yang izin atau sakit? Nanti Salsabila kalau misalkan ada yang izin, silahkan kasih tahu Bu Nisa ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin 3 hari kemarin ya, pertemuan ke-4 yang kemarin itu mungkin hadir semua ya. Nanti Bu Nisa coba cek formnya, kalau belum ada nanti Bu Nisa cross check ke Salsabila. Oke, monggo Adinda dimulai presentasi pada pagi hari ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran walaupun secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Adinda Farah Aulia selaku moderator dan teman-teman saya yang beranggotakan Lili Syahidatul Nisa, Fariha Zahra Tunisa, Syifa Az-Zahrah, Mutiah, Rizka Daimatul Mahmuda, Juliasi Sulami, Gesa Salutri, Elsa Suryani, dan Devi Tri Pratiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca kalimat bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 1 menyampaikan hasil diskusinya. PPT-nya sudah terlihat, teman-teman? Baik. Untuk materi yang pertama adalah pengertian Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa secara langsung untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya ke situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Gisa. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan secara penuh. Yang dimaksud di sini adalah siswa memiliki kesempatan penuh untuk aktif dan turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pendekatan CTL juga merupakan pembelajaran yang menuntun siswa untuk mengalami, melihat, merasakan apa yang sedang diajarkan oleh pendidik. Seperti gambar di samping. Selanjutnya, untuk konsep oleh Mbak Elsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, konsep yang harus dipahami. Yang pertama, menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, di mana siswa dituntut untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menemukan materi-materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini, termaksud juga kegiatan tanya jawab dan menyampaikan argumen yang dimiliki. Kemudian yang kedua, CTL mendorong agar siswa bisa menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami materi secara langsung, serta dapat menerapkan apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, segala sesuatu yang telah dipelajari dapat dipraktekkan dalam kehidupan, bukan hanya tersimpan sebagai materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sintak dari pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan menemukan atau inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hindarkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Rizka. Konteks CTL menurut Sanjaya. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi
Proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan masalah, anak akan berkembang secara utuh, yang bukan hanya perkembangan intelektual, akan tetapi juga mental dan emosi. Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap dari sederhana menuju yang kompleks. Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi kepadanya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik contextual teaching and learning. Terdapat 6 karakteristik penting dalam proses pembelajaran CTL. Yang pertama, yaitu pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Pengetahuan baru ini diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, yaitu pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge, yang artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperoleh, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge, yang berarti pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Yang kelima, melakukan refleksi atau reflecting knowledge. Terdapat strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu bekerja sama, bisa disebut juga dengan collaboration, untuk membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain dan dampak apa yang ditimbulkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farihah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang komponen CTL. Komponen yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofis pendekatan pembelajaran kontekstual bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit melalui sebuah proses. Komponen kedua yaitu inquiry. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Komponen ketiga yaitu bertanya atau questioning. Bertanya adalah cerminan dalam kondisi berpikir. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Komponen keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Ketika menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual di dalam kelas, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Komponen selanjutnya yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu, contohnya yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Komponen keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran. Komponen CTL selanjutnya yaitu penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis. Kepada Lilis saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran CTL. Pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Ketujuh, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siva. Hingga guru akan yang kedua, akan membutuhkan dalam proses pembelajaran dengan materi CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Dan kemudian akan menimbulkan rasa tidak bagi siswa yang kemampuan yang tak Maaf Mbak Siva, suaranya tidak terdengar. Sepertinya sinyalnya ya. Kayaknya iya Bu. Digantikan saja, boleh Bu. Siva? Maaf, apa terdengar? Ya, sudah. Sudah. Saya kurangan model L. Yang pertama adalah dalam Putus-putus pemilihan ya suaranya. Permisi Bu dan teman-teman, izin masuk. Saya akan menggantikan Syifah. Kekurangan model pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama. Kemudian yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya kekurangan model pembelajaran CTL yang selanjutnya. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran
dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi, siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan memahami kesulitan. Yang kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan yang dimiliki dengan menggunakan model CTL ini. Selanjutnya, kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan, sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Kekurangan yang selanjutnya, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang terakhir, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut siswa untuk lebih aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Gesa. Baik, yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis konstekstual. Yang pertama, nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan pencapaian hasil belajar. Kedua, nyatakan tujuan umum pembelajarannya. Ketiga, rincilah media untuk mendukung kegiatan itu. Keempat, buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa. 5, nyatakan authentic assessment-nya, yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Baik, dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Saya persilakan. Baik, kepada Mbak Ria, Mbak Faiz, dan satu yang dari belum ada. Dan Fadia, dipersilakan dari Mbak Ria terlebih dahulu. Saya izin bertanya. Tadi kan di slide 13 ada bagaimana strategi pengembangan. Nah, strategi pengembangan apa yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran CTL ini? Sama yang kedua, pertanyaan saya, apa yang dimaksud menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata? Terima kasih. Kembali untuk Mbak Faiz, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana sih urutan langkah-langkah pembelajaran pada model CTL ini? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Faiz. Kepada Mbak Fadia dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, kan tadi disebutkan bahwa kekurangan CTL itu anak akan tertinggal jauh dari pembelajaran. Nah, apa sih solusinya sebagai guru agar membantu anak agar tidak kesulitan, agar tidak tertinggal dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fadia. Izinkan kami kelompok 1 untuk berdiskusi kurang lebih 2 menit.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz. Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Selain itu, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Selanjutnya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Selanjutnya menciptakan masyarakat yang belajar, kemudian menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, dan melakukan refleksi di akhir pertemuan. Lalu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Itu saja yang dapat saya jawab. Apakah sudah terjawab, Mbak Faiz? Bisa diulang lagi Mbak Zahra, soalnya sambil nyatet jadi kecepatan tadi. Oh iya, benar Mbak. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan melakukan secara bertanya. Terus menciptakan masyarakat yang belajar. Kemudian menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran dan melakukan refleksi di akhir pertemuan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Itu Mbak Faiz. Apakah sudah terjawab? Kalau terjawabnya itu sudah, cuman kalau secara singkatnya itu bagaimana? Soalnya kan kalau direct instruksi itu kan tahapannya kan ada orientasi, presentasi, latihan terstruktur, ada latihan terbimbing, nanti ada latihan mandiri. Nah, kalau yang CTL itu yang lebih singkatnya itu gimana gitu? Sebentar ya Mbak Faiz, saya diskusikan sama teman-teman dulu. Iya Mbak Zahra.
mungkin izin masuk untuk menjawab pertanyaan Mbak Faiz ya. Jadi di CTL ini secara garis besar adalah mengembangkan pemikiran anak. Jadi anak itu dipancing untuk biar peserta didik itu bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu, Mbak. Bisa bekerja sendiri, bisa misalnya bekerja kelompok. Setelah itu nanti di akhir ada refleksi atau seperti apa ya refleksi? Kayak semacam refleksi untuk mengevaluasi apa yang udah dikerjakan dari si siswanya ini. Jadi guru itu hanya memancing siswa untuk mencari sendiri atau memancing siswa untuk belajar sendiri, seperti itu Mbak Faiz mungkin. Iya Mbak Mutia, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya masih ada yang mengganjal, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Legendaria yang apa yang dimaksud dengan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata. Maksudnya, para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan pentingnya belajar dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Peserta didik akan belajar secara alamiah apa yang biasa dialami di lingkungannya, sehingga mendorong untuk memahami makna dan hakikat belajar yang akhirnya akan memotivasi secara internal untuk senantiasa belajar. Apakah sudah menjawab, Mbak Legendaria? Baik, sudah. Tetapi bagaimana contohnya seperti permainan apa atau tanya jawab atau seperti apa contohnya untuk penerapan kehidupan nyatanya? Baik, izin menambahkan dari jawaban yang dilampirkan oleh Mbak Ariska tadi. Jadi kalau di lapangan itu, siswa itu bisa melakukan observasi mungkin ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok atau mungkin ke tempat bersejarah. Kemudian mereka bisa mencatat apa yang mereka temukan di tempat tersebut sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Kemudian kalau di dalam kelas itu, siswa itu bisa berdiskusi hasil yang mereka temukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu melaporkan hasil diskusinya, dan setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Seperti itu, Mbak Ria. Terima kasih Mbak Dinda atas penjelasannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fadia, yaitu mengenai solusi dari kekurangan CTL bagi siswa yang tertinggal jauh dari teman-temannya.
Solusi untuk mengantisipasi kelemahan dari pendekatan CTL adalah dengan cara mengelompokkan siswa secara heterogen. Maksud dari kelompok heterogen yaitu terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Dengan begitu, akan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di atas anggota-anggota kelompoknya yang akan membimbing kelompok tersebut untuk dapat menemukan materi yang dipelajari. Begitu Mbak Fadia, apakah bisa diterima? Baik, Mbak, penjelasannya dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, karena sudah menjawab dari 3 pertanyaan, kami membuka 3 pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Mbak Yulfa terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah model pembelajaran CTL ini akan efektif jika diterapkan di sekolah pedesaan di mana fasilitas untuk menunjang siswa dalam mencari sumber belajar masih terbatas, lalu jika memungkinkan untuk diterapkan, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan akan sama dengan CTL pada umumnya, mengingat kemungkinan untuk siswa tertinggal sangat besar. Baik, terima kasih Mbak Yulfa atas pertanyaannya. Kemudian ke Mbak Kofifah, dipersilakan. Terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Ini kan kalau CTL itu juga termasuk ini, melatih anak buat berperan aktif ya dalam pembelajaran tersebut, menerapkan pada kegiatan sehari-hari. Nah, saya ingin bertanya, kalau kita sebagai guru itu mau menerapkan 2 model pembelajaran menjadikan satu, misalnya seperti kemarin yang sudah dijelaskan kelompok berapa itu, yang kelompok Pakem itu kalau digabung dengan model pembelajaran CTL ini apakah bisa? Kan sama-sama kalau Pakem juga mendorong siswanya buat berperan aktif, yang CTL juga berperan aktif. Apakah itu boleh? Dan jika boleh, bagaimana gambaran pembelajaran sistem pembelajaran tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kofifah. Untuk selanjutnya Mbak Aziza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Izin bertanya, mengapa strategi pembelajaran konstekstual atau CTL ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah? Kemudian, hal apa saja yang dapat dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Izinkan kami lagi untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Khofifah. Apakah bisa menggabungkan dua model pembelajaran? Jawabannya iya, karena dengan menggabungkan dua model pembelajaran, kita dapat membuat pembelajaran yang bervariasi. Penggabungan beberapa model pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kelebihan-kelebihan model pembelajaran yang ada. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Mbak Julia. Baik, mohon izin menambahkan. Jadi untuk penggabungan CTL dan Pakem sendiri itu bisa. Karena pada kenyataannya itu sebagian besar siswa itu tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana memanfaatkan apa yang mereka pelajari untuk dapat diterapkan dalam kehidupan, baik di lingkungan dunia kerja atau di lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi dan dialami oleh para siswa karena pembelajaran yang selama ini siswa terima itu hanya sekedar penonjolan tingkat hafalan dari sekian topik atau pokok bahasan, tetapi tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam, yang bisa siswa terapkan ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupannya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih kelompok 1. Mohon maaf sebelumnya, ini gambaran pembelajaran itu lebih intinya bagaimana nih? Gambarannya gitu. Terima kasih. Izin masuk, Mbak. Apakah gini ya? Contohnya itu seperti kayak misalnya guru itu memberi pertanyaan kepada siswanya buat mencari contoh misalnya lebih ke praktik ke kehidupan sehari-hari siswa tersebut, terus menerapkan dalam pembelajaran untuk apa ya namanya, misalnya ngasih materi teori, terus nantinya siswanya yang mencarikan contoh penerapan-penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dia tersebut jadinya nggak apa namanya, contohnya yang diberikan siswa itu nggak awang-awang gitu, nggak cuma bayang-bayang yang ada pada contoh orang lain gitu. Apakah itu sudah menjadi 2 model pembelajaran Pakem sama CTL digabung jadi 1? Mohon maaf Mbak Khofifah, bisa diulang maksudnya seperti apa? Titik intinya seperti itu. Izin masuk ya Mbak, mohon maaf kalau pertanyaan saya ini apa, sulit dimengerti. Kan saya tadi awalnya menanyakan gambaran bagaimana penggabungannya, penerapannya, kalau model pembelajarannya itu jadiin satu, itu antara Pakem sama CTL itu jadiin satu, itu bagaimana penerapannya. Terus saya barusan itu nanya ini loh, gambarannya, contohnya itu apa, apakah seperti itu udah
dua model pembelajaran apa atau hanya satu gitu? Oh, seperti ini Mbak Kofifa. Atau yang dimaksud Mbak Kofifa adalah seperti misalnya contoh guru memberikan suatu bahasan untuk dibahas untuk per kelompok, lalu nanti mempresentasikan seperti itu. Itu sudah mencakup dua pembelajaran atau belum seperti itu ya? Ya. Kalau seperti diskusi kami itu sudah karena dari pembelajaran Pakem kemarin kan siswanya yang aktif. Kalau dari kami juga dari model CTL itu mempunyai keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi. Jadi itu sudah termasuk dalam dua model pembelajaran seperti itu Mbak Kofifa. Matur suwun Mbak Mutia. Permisi teman-teman, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulfa, yaitu model pembelajaran CTL apakah efektif untuk pedesaan? Menurut kami, metode CTL ini dapat efektif di pedesaan. Walaupun di pedesaan itu minim fasilitas seperti internet dan lain-lain, itu pembelajaran CTL tetap dapat dilakukan karena pembelajaran itu tidak selalu lewat internet, tetapi dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan selalu ada anak yang lebih unggul dari temannya yang lain, sehingga dapat membantu berjalannya pembelajaran CTL. Kemudian, guru juga harus bisa berpikir kreatif untuk membangun pembelajaran, yaitu dengan sesekali, guru dapat melakukan kegiatan mengamati hal-hal di luar kelas yang sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitu Mbak Yulfa, apakah bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih. Baik, di sini izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aziza. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata, yang berarti siswa dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan kontekstual ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi
yang berarti proses pembelajaran lebih menekankan pada proses pengalaman langsung. Contohnya pada materi pecahan misal, pembelajaran pecahan akan lebih dipahami siswa jika memakai benda konkret, buah, kue, tali, dan lain sebagainya. Misalnya guru membawa buah melon. Buah melon itu kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar, 1 bagian melon diberikan pada siswa. Jadi, berapakah melon yang diberikan kepada siswa? Siswa akan berpikir dan menemukan sendiri jawabannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana Mbak Aziza, apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab. Adakah yang masih ingin bertanya? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Oke, Mbak Salsa dipersilakan sama Mbak Fadila. Monggo. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Tadi kan di makalah dijelaskan bahwa penggunaan metode CTL ini dapat digunakan pada bidang studi apa saja dan kelas bagaimanapun keadaannya. Izin bertanya pada kelompok 1, bagaimana tanggapan kalian untuk meminimalisir adanya kelemahan bahwa tidak semua siswa itu dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan penggunaan metode CTL. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zulfa atas pertanyaannya. Kepada Mbak Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang akan saya tanyakan adalah apa saja dan bagaimana contoh penerapan model pembelajaran CTL dalam pembelajaran kimia dan metode apa yang mungkin efektif akan diterapkan dalam model pembelajaran ini. Terima kasih. Maaf Mbak Masna, bisa diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana contoh penerapan model pembelajaran CTL dalam pembelajaran kimia dan metode apa yang mungkin efektif akan diterapkan dalam model pembelajaran ini?
Saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Masna. Jadi pertanyaannya itu bagaimana contoh penerapan model pembelajaran CTL dalam pembelajaran kimia dan metode apa yang mungkin efektif diterapkan dalam model pembelajaran ini. Jadi kita ketahui bahwa pada model pembelajaran CTL ini siswa dilibatkan pada proses pembelajaran. Siswa diajak untuk mengaitkan pembelajaran dengan keadaan dunia nyata. Nah, jadi menurut kelompok kami, model CTL yang tepat untuk pembelajaran kimia itu seperti materi koloid, karena materi koloid itu materi kimia kelas 11 yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran kontekstual ini dapat dikombinasikan dengan media belajar yang sesuai dengan karakteristik materi koloid. Kemudian, di antara banyak media yang ada, media laboratorium dan lingkungan adalah media yang cocok untuk dikombinasikan dengan model pembelajaran CTL. Tapi kan tidak semua SMA itu memfasilitaskan media laboratorium. Nah, maka dari itu dibutuhkan media lain seperti lingkungan. Lalu, hal ini bisa menekankan bahwa model CTL ini sangat tepat untuk materi koloid karena materi ini dekat dengan lingkungan. Realita yang di lingkungan belajar siswa dapat membantu siswa untuk lebih aktif mengamati, menghandle, memanipulasi, mendiskusikan, dan akhirnya dapat menjadikan alat untuk meningkatkan kemauan siswa untuk menggunakan sumber belajar serupa. Kemudian, dalam CTL itu juga diperlukan sebuah pendekatan yang lebih memberdayakan siswa. Siswa diarahkan untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu. Sehingga dari peserta didik itu atau siswa bisa membangun sendiri konsep materi koloid dan kompetensinya dengan melihat keadaan lingkungan sekitar. Seperti itu, Mbak Masna. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Salsabila, yaitu bagaimana untuk meminimalisir kelemahan dari model pembelajaran CTL. Yang pertama, dengan cara rencanakan proses pembelajaran CTL dengan baik, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan waktu yang disediakan bisa dimaksimalkan. Yang kedua, guru harus bersikap tegas untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan proses pembelajaran CTL. Yang ketiga, dalam pembentukan tim atau kelompok untuk kelompok heterogen yang pandai atau kurang pandai, cepat dan lambat memberi tanggapan. Dan yang terakhir, upayakan siswa sudah mengerti materi yang sedang dipelajari dan paham akan langkah model CTL yang diterapkan. Apakah bisa dimengerti, Mbak Salsa? Dimengerti, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, karena untuk waktu juga yang akan lebih dijelaskan oleh Bu Nisa, jadi presentasi dari kelompok 1 diselesaikan. Jika ada salah kata atau jawaban dari kelompok 1 yang kurang berkenan atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya juga selaku moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Nisa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasi tentang model pembelajaran contextual teaching learning. Oke, sudah ada semua di makalah dan cukup jelas mereka sudah presentasikan, ada singkat juga. Nah, yang tadi masih mengganjal mungkin pertanyaan dari Hovifah, bahwasannya bagaimana penerapan model pembelajaran jika digabungkan model CTL dengan model pakem seperti itu. Oke, model pembelajaran CTL itu
model pakem itu kan bisa dijadikan metode pakem. Nah, bisa kalian selipkan kalau misalkan kalian bingung untuk menerapkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan atau dalam beberapa pertemuan, silahkan menggunakan model CTL lalu metodenya pakem. Nah, karena di pakem sendiri itu kan ada 4 pembelajaran tuh ya. Ada ya pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu bisa kalian selipkan ke model CTL-nya seperti itu, Hovifah. Jadi nanti kalau model pakem itu kan mempunyai sintaks sendiri, model CTL juga mempunyai sintaks sendiri, lalu kalian gabungkan, itu digabungkannya itu bukan ditambahkan, namun misalkan aktif itu kan bisa aktif bertanya atau aktif apa. Nah, kalian masukkan ke sintaknya CTL. Di situ ada nggak sintaknya CTL yang bertanya? Nah, berarti disitulah ada pembelajaran yang aktif. Seperti itu, Hovifah, contohnya. Sudah paham? Iya, terima kasih Bu Nisa. Oke, nah seperti itu ya. Lalu tadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya juga sudah cukup jelas ya semuanya ya. Atau ada yang ditanyakan lagi. Jadi tadi juga ada yang menanyakan, siapa Hovifah kalau nggak salah, atau siapa yang menanyakan sintak dari CTL itu seperti apa. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Sintak dari CTL itu ya komponen dari CTL itu ada apa? Yang pertama itu tadi ada konstruktivisme ya, atau siswa membentuk sendiri pengetahuannya gitu. Ini pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri. Jadi konstruktivisme, terus yang kedua apa, inquiry, terus yang ketiga bertanya, terus masyarakat belajar, lalu pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan sintak dari model pembelajaran CTL seperti itu. Nah, yang di PPT-nya kelompok 1 itu malah sintak CTL-nya itu apa tadi itu? Sintaknya CTL-nya itu malah kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kan, sintak kontekstual ini yang pertama mengembangkan pemikiran dengan belajar sendiri. Jadi siswa menemukan pengetahuannya, menemukan pengetahuan awalnya dengan cara mereka belajar sendiri. Yang ini kan nomor 1 ini belum muncul ya. Nomor 1 itu yang kalian jelaskan adalah konstruktivisme. Nah, lalu yang kedua inquiry. Inquiry ini siswa menemukan sendiri dari pengetahuan awal mereka. Lalu yang ketiga apa tadi? Yang ketiga dari komponen. Yang ketiga berarti bertanya. Lalu yang keempat apalagi refleksi, terus ada pemodelan seperti itu. Nah, seperti itu adalah sintak dari CTL-nya gitu. Kan sebenarnya sama aja yang Mutiah, kayaknya Mutiah tadi jelaskan sintaknya ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan komponen dari model CTL-nya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sudah paham ya? Sudah clear tentang model pembelajaran CTL? Gitu. Jadi, model pembelajaran CTL ini guru juga dituntut untuk memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Bagaimana tadi ada yang menjelaskan bahwasannya ada materi koloid gitu ya. Materi koloid itu kan sangat erat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kalian membuat koloid itu tidak hanya koloid ya, ada suspensi, terus ada lagi satunya larutan, lalu ada koloid. Nah, kalian misal membuat kopi. Kopi itu kira-kira merupakan apa sih teman-teman, itu larutannya bercampur atau tidak seperti itu. Nah, itu kan adalah persepsi atau awalan dari kalian sebelum mengajar. Itu kan bisa dijadikan persepsi kontekstual gitu di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti itu. Lalu kalian melanjutkan materi dari koloid itu seperti apa gitu. Jadi dijelaskan dulu koloid itu di kehidupan sehari-hari seperti apa. Kayak gitu. Itu adalah penerapan dari model pembelajaran CTL. Gitu ya, teman-teman.
sudah paham ya tentang model pembelajaran CTL? Mungkin sudah cukup jelas tentang model pembelajaran CTL, jadi monggo yang bisa on cam dulu karena hari ini bisa akan mengadakan kuis. Oke, silahkan on cam karena waktunya juga masih 30 menitan, insya Allah cukup untuk kuis. Silahkan siapkan kertasnya, nanti di foto aja, nanti dijadikan satu di Google Drive, kirim ke email Bu Nisa ya, Salsa? Iya, Bu. Oke, nanti itu tidak boleh, walaupun dikirimnya kan nanti setelah kuliah ya, nanti ya ini kejujuran aja, karena Bu Nisa tidak bisa melihat langsung kalian mengerjakan, hanya bisa melihat dari layar laptop, seperti itu ya. Silahkan monggo on cam dulu. Nanti dijawabnya ditulis aja, lalu difoto, nanti disatukan, di-scan boleh, di scan kan bisa kan, nanti dijadikan satu, dimasukkan ke Google Drive, lalu dikirimkan hasilnya ke Unisa. Jadi jangan setelah ini selesai kuliahnya, jadi jangan lihat buku terus diganti, jangan ya. Kalau udah selesai, udah langsung di-scan, lalu dikirimkan ke Salsa untuk dijadikan satu, di satu file, gitu ya. Oke, udah siap semuanya? Ini pertanyaannya gampang-gampang kok, singkat-singkat. Hanya 10. Oke, bentar. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi setiap soal dikerjakan dalam waktu maksimal 5 menit. Sepertinya belum 5 menit juga kalian sudah bisa mengerjakan. Oke. Ini ada yang belum on cam ya? Atau tidak bisa on cam? Kalau yang tidak bisa on cam ya Bu Nisa percaya ya, karena ada Allah ya yang melihat. Jadi semoga kalian semua jujur mengerjakan kuisnya. Oke. Mulai ya, nomor 1. Bukunya ditutup dulu ya. Bukunya ditutup, tidak boleh searching di Google, dan tidak boleh melihat materi yang sudah bisa kirimkan. Sudah, kayaknya 2 menit sudah cukup ya soal ini. Oke, lanjut nomor 2.
Sudah ya? Nanti setelah selesai, sudah tidak boleh menambahkan jawaban apapun ya. Lanjut nomor 3. Ini kelompok 4 sama teman-teman sini juga sudah tahu nanti. Ya. Ingat ya, tidak boleh melihat catatan apapun, tidak boleh searching, semampu kalian. Ini juga sudah dijelaskan ada di kelompok 4 kemarin. Ya. Lima.
Oke, sudah. Tadi barusan dijelaskan, sebutkan ulang tadi oleh Bu Nisa.
Nomor 8 ya. Mas jangan kebalik ya, yang tadi kelebihan CTL, yang sekarang kekurangan reken. Lanjut. Belum. Sudah? Nomor 9. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Terakhir.
Sudah, atau masih ada yang terlewat tadi soalnya? Masih jawab yang nomor 10, Bu. Oke, nomor 10 ya. Nih, Mutia. Enggak, maksudnya lagi jawab nomor Oh, 10. oke. Tak kira ketinggalan nomor 10. Oke, ini udah ya, stop share ya. Pertanyaannya tadi sudah semua. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, silakan letakkan alat tulisnya. Oh, belum. Oke, oke. Sudah semua? Sudah? Mutia sudah? Belum, Bu. Siapa yang belum? Adinda belum? Belum. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Sampai 8.42. Hovifa sudah? Ibu, izin. Ya. Siapa ini? Yang soal nomor 7 tadi gimana ya, Bu? Soal nomor 7. Indria, bentar. 7. Kelebihan model CTL. Indria, sudah? Nomor 7, kelebihan model CTL. Baik.
Udah 842, silakan letakkan alat tulisnya. Sudah selesai semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini, model pembelajaran kimia. Terima kasih kepada kelompok 1 juga tadi sudah presentasi dengan sangat baik. Silakan nanti persiapkan RPP-nya untuk role play-nya. Oke, nanti Mutiah atau teman satu kelompoknya silakan kirimkan daftar penanya dan yang menjawab tadi atau yang menanggapi tadi ke email Bunisa ya, Mutiah ya. Oke, selanjutnya hari ini sudah pusing? Sudah. Oke, berarti kalau sudah pusing, berarti kalian masih bisa berpikir. Oke, itu artinya belajar. Namanya belajar. Belajar itu bisa memahami sesuatu dengan baik dan benar. Kalau belum pusing itu berarti belum mikir kalian. Kalau udah pusing berarti udah mikir. Gitu ya. Tadi pertanyaannya juga sudah Bu Nisa jelaskan di pertemuan ke-1 sampai ke-5 hari ini. Tadi kuisnya juga jadi kalian mending mementingkan kejujuran daripada nilai besar tapi tidak jujur, tapi alangkah lebih baiknya nilai besar tapi jujur gitu ya. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan silahkan siapkan kelompok selanjutnya untuk presentasi minggu depan itu tentang model pembelajaran CL ya kalau nggak salah, cooperative learning. Jadi silahkan kelompok selanjutnya persiapkan. Nanti Salsa bila setelah ini teman-teman kirimkan ke Salsa atau siapa atau Talita ya, nanti dikirimkan lalu dijadikan satu. Nanti kirimkan ke Nisa ya, Salsa atau Talita. Oke, terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa presensi. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih. Kita keluar dulu ya.